Coba buka ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah dulu baru la ilaha illahu. Allah itu isbat. Kita tetapkan dulu nama Allah di kolbu. Baru baca la ilaha. Ilaha dengan pikiran. Maka kalau orang belajar zikir dalam thariqah, itu pasti la ilahanya diarahkan ke pikiran. La ilaha. Itu rahasianya begitu. Karena pikiran ini bisa mikir banyak. Kalau kolbu nggak bisa banyak. Kolbu cuma satu. Nggak bisa dua. Nah, ini teknik ayat kursi. Belum baca la ilaha Allah, sebut dulu nama Allah di kolbu. Allah. Sebatkan dulu, tetapkan dulu nama Allah di kolbu. Baru baca la ilaha. Dihunjam lagi ke tempat kolbu yang tadi baca Allah. Illallah. Nur ketemu nur, sebut nurun ala nur. Nama Allah itu cahaya. Kita masukin lagi nama Allah, cahaya lagi. Cahaya berlapis-lapis cahaya. Umat terdahulu ada yang ibadah 500 tahun, itu masuk surga, kata Allah, dengan rahmatku. Dia merasa dengan amalku. Ditolak oleh Allah. Mau dimasukin ke neraka, dia minta-minta, ya Allah, ya udah masukin saya dengan rahmat. Ada orang nggak punya amalan, maksiat semua, jadi lembaran hisapnya itu maksiat semua. Udah mau digiring oleh malaikat neraka, tiba-tiba Allah bertitah, buka dadanya, ternyata ma'rifatullah ada di dalam kalbunya. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Di riwayat Imam Tirmizi, la ilaha illallah di kalbunya. Di riwayat Imam Al-Bihaqi, Allah, Allah, Allah. Digabung duanya, Pak. Isinya ma'rifatullah, mengenal Allah. Di akhir zaman ini, kita kuat nggak ibadah seperti Sunan Kalijaga, Syekh Abdul Qadir Jilani? Nggak sanggup kita. Maka di akhir zaman ini, dibaliklah. Ada ijtihad baru. Thariqat itu jangan klasik lagi, jangan kaku lagi. Mulai dari ma'rifatullah. Baru turun ke ilmu hakikat, baru turun ke ilmu thariqah, baru turun ke ilmu syariat. Mohon maaf nih, orang nikah, malam pertama baca doa kan? Baca doa nggak? Zikir juga, Pak. Orang mau makan, mau menikmati makan, pakai zikir nggak? Maka dunia ini jika tidak diiringi dengan zikrullah, nggak ada, Pak, nilainya, nggak ada manfaatnya, nggak berasa enak. Ya, jadi ni'matud dunya wal akhirah bizikrillah. Nikmat dunia dan akhirat itu dengan zikrullah. Supaya istiqamah dalam berzikir, maka hendaklah punya guru yang ideal, bukan sempurna. Sempurna hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah mengamalkan kitab mujarabat? Tolong diingat, kitab mujarabat bukan kitab tasawuf. Kitab mujarabat masuk ke bab syifa, bab pengobatan. Kebetulan beberapa sufi diberikan ilmu syifa. Identiklah syifa itu dengan sufi. Tapi ilmu itu bukan bagian dari tasawuf. Tasawuf ngobatin kolbu, ngobatin ruh, bukan ngobatin fisik. Jadi bolehkah kalau antum punya ijazahnya silakan. Kalau tidak sebaiknya jangan. Karena mujarabat ini kadang-kadang ada unsur-unsur khadam di situ. Apalagi ada kitab yang besar itu namanya Syamsul Ma'arif Kubro. Kalau nggak pakai mursyid, dikhawatirkan nanti orangnya jadi ngomong-ngomong sendiri, Pak. Ibnu Taimiyah, Pak, ada subuh nggak berangkat dari tempat duduknya, nggak buang air, nggak makan sampai tengah siang. Ketika selesai, ditungguin nama Ibnu Qayyim. Ketika selesai, apa kata Ibnu Taimiyah? Hazihi ghadwati. Tanya, ini ente kok lama banget duduk? Apa jawabannya? Inilah sarapanku. Jika aku tidak sarapan dengan zikir, maka badanku melemah. Oh, berarti makanannya Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya bukan makan roti gandum lagi, Pak. Tapi sudah seperti sufi. Al-Halaj dulu kan begitu, Pak. Abu Yazid dulu begitu. Abu Yazid ba'da subuh itu nggak berangkat-berangkat, nggak berdiri-berdiri. Disindir sama imamnya. Pak Yazid, ente makan apa hari ini? Maksudnya orang pada kerja, ente kok nggak kerja? Apa kata dia? Saya ulang salatku. Karena apa? Karena imamku tidak percaya kepada Allah yang menebarkan rezeki kepada hambanya. Diulang, Pak, salatnya. Ibnu Qayyim menulis dalam Madarijus Salikin, yang merupakan syarah dari kitab Al-Harawi, dia membagi sufi kepada 3. Ada sufi yang disebut dengan Sufiyatul Arzaq. Sufi yang berpenampilan sufi, tapi menipu murid supaya narik duit murid. Kalau masuk aliran dia berbayar gitu. Sufiyatul Arzaq. Sufi yang bertopeng tasawuf, bertopeng ilmu zikir, ilmu hikmah, bisa juga tuh. Nanti kalau dapat zikir bayar mahar. Hati-hati, ini sufkun, sufi tapi dukun. Yang kedua disebut dengan sufiyatur rusum, sufi teoritis, ahli baca kitab. Ini sufi apa nih? Sufi teoritis. Ini banyak di kampus-kampus
sama majelis-majelis diskusi ma'rifat. Yang ketiga, dia menyebutkan sufiyatul haqa'iq, sufi-sufi yang hakiki. Mereka itu sangat terpuji. Suluk identik dengan sufi atau fikih? Suluk itu perjalanan seorang murid ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan suluk. Suluk juga berarti akhlak. Suluknya baik, nah berarti akhlaknya baik. Tapi suluk versi sufi adalah perjalanan seorang murid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggal di sini, tapi rohaninya berjalan. Nah, itu maksudnya. Nabi Muhammad itu tetap di Mekah, tapi rohaninya itu berkembang terus. Puncaknya Allah naikkan dengan badannya, dengan sandalnya, naik ke aras dan bermunajat kepada Allah di sana. Apa kata Ibnu Taimiyah? Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak memasukinya di dunia, maka tidak akan dapat memasukinya nanti di akhir. Kalau dalam tasawuf ini disebut dengan syatahat atau syatatah. Seperti syatahat, kalam sufi sedang mabuk. Ibnu Taimiyah lagi mabuk surga deh. Dia menemukan surganya dalam penjara. Apa kata beliau? Wa qala li marrah, kata Ibnu Qayyim. Dia berkata padaku suatu kali, ma yasna'u a'da'i bi. Apa yang musuhku lakukan terhadapku? Aku adalah surgaku. Maksudnya di dalam dirinya ada surganya. Teman-teman surgaku ada di dalam dadaku. Kalaupun aku pergi keluar dari penjara, dia bersamaku. Dia tidak berpisah dariku. Jika aku ditahan, maka itulah khalwatku. Nah, ini kalamnya dia nih. Jika aku dimasukkan penjara, aku lagi berkhalwat. Wa qatli syahadah. Kalau aku terbunuh, aku mati syahid. Kalau aku dipindahkan, berarti aku sedang jalan-jalan. Ini ketika orang berbicara tentang ilmu qalbu, ma'rifatul qalb, mengenal ilmu qalbu, hendaklah seseorang lirrajul. Kalau di kitab Madarijus Salikin, dia menggunakan istilah salik. Salik itu artinya murid tarekat, ikhwan tarekat. Hendaklah seseorang memperhatikan syekhnya, gurunya, yang menjadi teladannya dan orang yang dia ikuti. Jika emang sesuai dengan ajaran yang dia dapat, maka ambillah. Jika tidak, maka ya jangan ngikutin. Al-ihsan ini hukum rohani. Hukum rohani ini melahirkan ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Ihsan ini ada kata kunci disebut dengan zauq, seperti zauq rasa. Jadi kalau ada orang berihsan, cukup saya rasakan Allah dalam diri saya, tapi nggak usah menjalankan hukum syariat, maka dia menjadi zindiq. Di sini ada thariqah. Maka tidak mungkin seseorang memahami al-ihsan itu kalau orangnya normal biasa, kecuali melalui jalur thariqah. Ibnu Qayyim itu cerita, kami kalau lagi galau, pikiran kami sempit, kami datang kepada Ibnu Taimiyah. Ketika kami ketemu beliau, kami dengar kalam-kalamnya, hati kami jadi gembira, dada kami jadi lapang. Mesti berguru dalam ilmu zikir, ilmu ma'rifat ini. Orang-orang yang ahli ma'rifat. Maka ilmu ihsan ini, karena dia melahirkan ma'rifatullah, tokohnya disebut arif billah. Belakangan disebut dengan sufi. Orang kalau udah jatuh cinta kan hilang kewarasannya. Bukan berarti dia gila. Dia lagi mabuk. Diambil, tutup akalnya, hatinya isinya cuma cinta Allah, cinta Allah. Kalau orang yang cinta Allah lalu bersama Allah, perasaan dia, zauqnya dia begitu. Nah, ilmu ini melahirkan banyak metode. Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya inna likulli ummatin muhaddatsun. Setiap umat itu ada orang-orang yang qalbunya bisa menerima ilham langsung dari Allah. Muhaddats. Antum kalau udah sampai di level ini disebut dengan mujtahid dalam bab fikih, disebut muhaddats dalam ilmu tasawuf. Mulham, yang dapat ilham. Al-Islam melahirkan ilmu hukum zahir. Maka itulah disiplin namanya ilmu fikih. Sinilah produknya yang disebut mazhab fikih. Maka mustahil orang mampu menjalankan rukun Islam kalau dia tidak bermazhab dengan benar. Al-iman melahirkan ilmu hukum akal, hukum qalbu kalau boleh disebut, hukum keyakinan. Maka lahirlah ilmu akidah. Bedakan ya. Islam, iman itu nggak boleh dikritik, Pak. Tapi kalau ilmu fikih bisa dikritik. Ilmu fikih tadi ada ilmu hadis, ilmu qiraat. Al-ihsan ini hukum rohani. Kalau tadi hukum akal, qalbu, yakin. Hukum rohani ini melahirkan ilmu ma'rifat, mengenal Allah.
Bedanya dengan al-iman, iman itu cukup yakin, sedangkan al-ihsan ini ada kata kunci disebut dengan zauq, rasa. Tapi ini nggak boleh pisah. Gagah, ganteng, jelek itu arad namanya. Sama mati itu juga begitu. Sakit, mati itu arad. Kalau orang sudah belajar mati sebelum mati, maka dia di saat kematian datang rasanya indah. Nah, ini kalimat dua lafaz ini betul-betul menghibur ketika orang benar-benar membaca ayat ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Setelah mati, tuwaffawna ujurakum, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Barulah, ini terjemahan maknawinya, kalau engkau ingin mendapatkan balasan yang sempurna, matilah dahulu. Ahlullah, kekasih-kekasih Allah tidak pernah takut mati. Bagi mereka hidup mati sama aja. Orang kalau mati yang diingat apa? Kekasihnya. Belajar mati itu memutus rasa cinta kepada selain Allah. Itu yang disebut mutu qabla an tamutu. Terjamaah saya gimana? Terpesantren saya gimana? Itu hilang semua. Yang disebut mutu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Apa arti zauq? Rasa. Za'iqah berarti merasakan. Kullu nafsin, setiap jiwa pasti merasakan al-maut. Ternyata al-maut itu makhluk Allah. Khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan makhluk bernama hidup, bernama mati. Hidup dan mati itu makhluk dicipta. Ketika nafs berpisah dari badan, jika dia tidak mengenal min amri rabbi, dia akan sulit pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat pulang, dia nggak tahu jalan. Orang nggak tahu jalan bisa berjalan nggak? Nggak tahu. Maka kita perlu, jika sekarang ada namanya GPS, harus punya GPS alam kubur. Yang ditanya apa? Man rabbuk. Man rabbuk maknanya ma'rifatullah. Maka modal masuk kubur ma'rifatullah. Ketika Nabi bersabda, bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jika engkau tidak merasa berdosa, aku akan datangkan generasi baru yang merasa berdosa, lalu mereka minta ampun kepadaku, fa'aghfiru lahum, lalu aku ampuni mereka. Kita ini pernah merasa berdosa enggak? Nah, inilah ilmu tasawuf. Kenapa habis sholat itu zikirnya istighfar? Kan kita sudah diampuni seharusnya. Nabi mengatakan sholat 5 waktu itu seperti seseorang punya sungai di depan rumahnya, lalu dia mandi 5 kali. Tapi kenapa ba'da sholat masih istighfar? Itu istighfar bab terima atau tidak terima. Maka ini kabar gembiranya Pak. Ciri-ciri sholat kita dimaklumi oleh Allah, kita mau istighfar di sholat. Tapi istighfarnya harus dinaikin. Bukan istighfar dosa fisik saja, tapi sudah masuk istighfar minta ampun dari sholat yang tidak khusyuk, dari zikir yang tidak daim, yang tidak langgeng di kolbu. Sembari kita sholat, itu kan pikiran kita kemana-mana. Jadi pikiran itu mau kemana, kolbu ini mau kemana gitu. Kolbu itu hanya maunya satu, Allah. Pikiran maunya selain Allah. Berperanlah di situ. Kita mengistighfarkan itu, insya Allah Allah maklumi nanti. Ciri paling sederhana ibadah orang tidak diterima, contohnya sholat. Habis sholat langsung kabur Pak. Ini ciri-ciri sholatnya dilempar langsung sama dia. Pernah nggak ngeliat? Atau kita merasakan itu? Coba diingat-ingat, kenapa saya buru-buru habis sholat bergerak ke arah lain, ke dunia? Karena di dalam sholat kita sudah ngancang-ngancang mau jalan kemana, mau ke arah mana. Sholat begitu diterima nggak? Ini kita sholat, kita ingat jalan keluar masjid. Nah nanti aku kalau keluar lewat sini, ntar dalam surat Thaha ayat 14 Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, menyebutku. Emang begitu, itu syaitan kerja Pak. Apa kata syaitan dalam hadis yang sahih? Jika seseorang sholat, maka syaitan mengatakan uzkur kaza, ingatlah ini, ingatlah itu. Itu sebabnya banyak yang teringat kalau lagi sholat. Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, beda ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Ilmu fikih mengetahui ibadah sah atau tidak sah, sunnah atau bid'ah, boleh atau tidak boleh. Orang mengira ini ilmu segala-galanya. Akhirnya sekarang anak-anak muda pada doyan ngomong sunnah bid'ah. Padahal itu belum semua. Itu baru sepertiga bagian agama kita. Sepertiganya di akidah, sepertiga pelengkapnya, penyempurnanya adalah ilmu tasawuf. Fikih mengetahui halal haram, boleh tidak boleh, sunnah bid'ah, sah batal. Maka ilmu tasawuf ini lebih unik. Ma'rifatur rad
wal qabul. Mengetahui amal diterima atau ditolak, ditolak atau diterima. Kan selama ini orang bilang hanya Allah yang tahu. Enggak, kita bisa tahu. Ada indikatornya. Ini sebagai contoh. Ciri paling sederhana ibadah orang tidak diterima, contohnya sholat. Habis sholat langsung kabur, Pak. Ahli taubat bahasa Arabnya apa? Tawwabi. Nama Allah apa? Tawwab. Apa arti tawwab? Yang tidak bosan-bosan menerima taubat hambanya. Meskipun dosanya sama diulang berkali, itu tawab namanya. Maka kita doa setelah wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku hamba Engkau yang doyan taubat. Itu artinya tobat lagi, besok terjebak, tobat lagi. Kita nggak niat maksiat, kita niat tobat. Maka berniatlah setiap hari ingin menjadi hamba yang tobat. Karena pintu makom-makom rohani untuk sampai merasakan hadir bersama Allah, itu pintu pertama yang harus dilewati adalah taubat. Apa namanya? Taubat nasuha. Ciri-cirinya ada nyesel. Maka Nabi mengatakan an-nadamu taubah. Ciri-ciri kamu sudah taubat nasuha, ada penyesalan. Terjebak lagi. Emang begitu. Makanya Allah sudah kasih lampu hijau di situ. Bapak Ibu, kenapa rumah itu jadi sarang setan, sarang binatang buas? Karena kita masuk nggak membawa nama assalam. Kalau mau masuk rumah, bacalah salam kepada Rasulullah. Lalu salam kepada dirimu, baru salam kepada orang di rumah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Merasakan benar-benar. Yang kedua, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Kan kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum masuk pintu tuh, ada 3 langkah nih mau masuk, baca itu. Nabi itu namanya apa? Rahmatan lil. Kalau sudah dimulai kita menyentuh pintu dengan rahmat, di dalam rumah itu kasih sayang aja isinya. Coba amalin itu ya. Salam atas engkau wahai Rasulullah, kalau nggak bisa bahasa Arab. Salam atas kalian, salam atas kami dan semua hamba Allah. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini udah berjalan minimal 3 hari aja. Kita sama dengan mengundang nurnya Nabi masuk ke rumah. Barulah rumah jadi baiti jannati. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang bisa membersihkan jiwa itu hanya cara-cara kerasulan. Maka cara kerasulan ketika menghadapi kita amarah, kalau kita lagi marah, duduk itu udah tahu semua tuh teorinya. Kan udah duduk, nah sekarang mulutnya yang didudukin. Senyum, senyumin aja Pak, berarti senyum. Kalau Bapak senyum, langsung dapat 2 pahala. Kita mengengkang amarah, yang kedua dapat senyum. Ya. Walaupun ntar yang disenyumin ngerasa nyengir juga nih orang. Tanda yang sebenarnya orang sujud kepalanya di bawah apa di atas? Ndongak atau tunduk? Itulah makna sujud. Sujud itu terlepas dari kesombongan, ego. Kepala dia yang dia anggap hebat selama ini dia taruh di bawah. Itu baru ente sujud namanya. Ya, apabila kita belum seperti itu, belum mau naruh akal ini di bawah, tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada kebesaran Allah, belum disebut orang sujud. Ya. Jadi, man huwa sajid, siapakah orang yang sujud, siapakah yang ada bekas sujud dalam dirinya? Orang yang akhlaknya seperti orang sedang sujud. Jadi salah satu karakter dari salafi, jadi nggak sah orang itu salafi menilai rendah, menilai tidak hormat terhadap Asy'ariyah. Siapa yang disebut Asy'ariyah? Ahlus sunnah yang mayoritas ini, yang meyakini, yang belajar akidah dengan metode sifat 20. Allah wujud kidam, baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Kita ini mau bilang apa tetap salah oleh mereka. Bisa cari track record saya, apakah saya pernah Syiah? Tahu Syiah? Yang memuja Ali berlebihan, lalu merendahkan sahabat selain Ali. Gak ada. Tapi mereka tuduh kita Syiah. Karena udah gak ada hujjah. Lalu ketika mereka cari, loh, kajian-kajian saya daurah Ahlus Sunnah. Ya, ada Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, bingung juga dia. Loh, yang benar yang mana? Syiah apa Ahlus Sunnah? Mereka ganti istilahnya. Ar-Razi liberal. Sekitar mah senyum aja ya, nggak ada masalah. Saya tidak pernah membenci Salafi, walaupun Salafi mungkin benci saya. Kalau kita mengkritik Salafi bukan dalam rangka kebencian, itu hanya raddun ilmi, kritik keilmuan, selesai. Kalau mereka menanggapi kita dengan emosional, bilang kita goblok, tolol, itu urusan mereka lah. Urusan mereka dengan Allah. Kita nggak ada urusan dengan itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir,
Jangan terpancing kalau di grup-grup, ya, di komen-komentar di YouTube untuk membalas. Saya tidak ridho. Antum gak usah layani. Kalau mau balas dengan yang ilmiah. Kalau mereka bilang goblok, kita gak usah bilang goblok. Mereka bilang tolol, kita gak usah bilang tolol. Kita ngaji begini niatnya bukan mau mengeraskan kolbu, bukan menodai jiwa. Kita ngaji begini untuk memperkuat keyakinan kita dan akidah yang kita sudah warisi dari ulama terdahulu yang sanadnya kepada ulama salaf lebih sahih. Tidak sedikit orang yang cuma menjaga sholat 5 waktu udah merasa lebih suci daripada orang yang tidak sholat 5 waktu. Padahal sholatnya nggak khusyuk-khusyuk amat. Khusyuk nggak Pak sholatnya tadi? Kira-kira dijamin nggak itu, diterima nggak sholat barusan itu? Saya nggak yakin. Saya nggak yakin sholat kita yang barusan itu diterima Allah. Karena saya jamin dari awal takbir sampai assalamualaikum, pikirannya pasti sempat beberapa kali blank karena baru bangun tidur. Kalau siang hari bukan blank, malah kepikiran kerjaan. Kita ini kan lucu, kalau kerja nggak bawa-bawa Allah, tapi kalau lagi sholat bawa-bawa kerjaan. Jangan sering-sering menampilkan nikmat yang Allah berikan. Jadi jangan posting kalau beli mobil baru, diposting punya rumah baru, nggak usah Pak. Posting kalau lagi ke tempat yang baru, itu bikin nyesek orang. Karena tidak semua orang seberuntung Bapak ini. Kecuali kita sharing untuk orang-orang yang menjadi murid kita misalnya, supaya mereka termotivasi, itu boleh-boleh aja. Tapi tidak semua begitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan di kitabnya, kullu man'umin mahsud. Setiap orang yang diberi nikmat pasti ada yang hasad kepadanya. Rasa iri tadi lalu membuat kita pengen seperti dia, kita bersaing, itu boleh-boleh aja. Dalam masalah ukhrawi, kita melihat ada orang yang baik, lalu kita pengen seperti dia, itu bagus, nggak apa-apa. Dan di dalam Al-Quran yang diceritakan orang yang hasad itu bukan orang yang punya duit, hasad kepada orang yang lain punya duit, itu nggak banyak. Yang banyak itu adalah cerita ahli kitab berilmu itu iri dengan Nabi Muhammad SAW yang dapat ilmu. Apa maksudnya? Hasadnya orang berilmu lebih bahaya daripada hasadnya orang yang cinta harta. Maka disebutkan di Al-Quran, di surah Al-Baqarah, di beberapa ayat-ayat itu ya, bahwa ahli kitab itu hasadan min indi anfusihim. Mereka ada hasad di dalam diri mereka. Jadi hasad itu dalam nafs, anfus, jiwa. Kalau dia sudah menguasai, maka dia menodai kolbu, maka kolbu jadi berpenyakit. Jadi kolbu itu nggak ada hasadnya, yang ada tuh cuma efeknya, kiber, sombong. Kolbu nggak ada Pak, yang ada itu di nafs, di jiwanya. Efeknya kolbunya jadi hitam. Nah, salah satu yang paling menyiksa kolbu adalah jika nafs jiwanya iri kepada orang lain, kemarahan. Ghadab menurut versi Imam Ghazali itu melahirkan sifat hiqd. Hiqd ini di atasnya dengki. Kalau dengki ini masih di hati. Hiqd ini sudah punya semacam siasat untuk menghancurkan orang yang dia nggak suka. Maka itu masih bagian dari ghadab, emosi yang tinggi atau marah. Orang setelah dia punya penyakit kiber, sombong, makanya muncul biasanya emosi yang tinggi. Ketika dia merasa tidak dihargai, dia emosi. Maka lalu muncul hiqd, nanti ingin menyerang orang yang dia murkai itu. Dan semua itu ternyata di dalamnya ada penyakit baru yang tumbuh, yaitu hasad. Apa arti hasad? Tidak suka nikmat Allah itu sampai pada seseorang dan menginginkan nikmat itu hilang darinya, khususnya sama mukmin dan umumnya kepada sesama manusia. Cek lagi deh Pak, waktu dia salah kita senang nggak? Kalau kita senang berarti masuk ke hasad. Imam Sufyan pernah menyebut tentang persoalan gibah, menggibah orang di depan Imam Ibnu Mubarak. Kata beliau, "Lau tabtu ahadan laqtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu an ahaqqu nas bihasanati." Kalau aku mau mempergunjingkan orang, tentulah orang yang paling pantas aku bergunjingkan adalah kedua orang tuaku. Apa sebab? Mereka lah yang paling berhak terhadap kebaikan-kebaikanku. Jadi Bapak kalau ngomongin saya nih, itu sholat tahajud Bapak pindah ke saya Pak. Asik nggak tuh diomongin orang? Transfer amal. Maka nanti antara kelompok dengan kelompok akan menggibah kelompok yang lain. Bukan lagi menggibah, merendahkan. Suatu kali Imam Junaid,
Sebutkan di kitab ini. Diceritakan, satu kali aku melihat ada seorang yang fakir miskin, sepertinya rajin ibadah, tapi suka minta-minta. Lalu aku berkata-kata dalam hatiku, wah, kalau orang ini mau kerja aja badannya kan masih kuat, pasti dia nggak perlu minta-minta. Dia menggunjingkan orang itu, tapi cukup di hati. Ketika aku pulang sampai di rumah, biasanya Imam Junaid ini kalau nyampe ke rumah bukan mau tidur, Pak, kemudian memulai membaca wiridnya, tapi kok bacanya berat. Biasanya bacanya nikmat, kayak orang melahap makanan. Lalu tertidurlah beliau. Tiba-tiba ada yang datang membawa bangkainya, terus apa katanya, daging bangkainya orang yang kamu omongin di hatimu itu, makanlah dia. Aku kan cuma bergumam dalam hatiku, belum melafazkan. Orang kayak kamu, di kolbumu ada sesuatu hujatan merendahkan kepada makhluk-makhluk Allah. Tentang ghibah ini atau ghaibah, ahli ma'rifatullah ini hakiki. Apa itu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyita. Kalau kita menggibah seseorang, maka Allah kasih pertanyaan, ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka melahap, memakan daging saudaramu sendiri? Udah daging saudaramu mayyita, bangkai, dagingnya bangkai, nggak disembelih, bau ya. Daging kita ini kan paling bau, Pak, kalau sudah jadi bangkai. Itu lebih bau dari semua hewan yang ada di muka bumi, karena di dalamnya semua kebusukan ada, semua bakteri ada. Dan salah satu yang paling berbahaya adalah ciri-ciri dari syaitan dan nafsu jiwa, munculnya syak, itu pertama. Yang kedua, su'uzzan, buruk sangka. Yang ketiga, gelisah. Nah, turunannya nanti tengkar sama orang, berselisih sama kawan, bisa-bisa rumah tangga pecah, bisa-bisa pertemanan rusak, tengkar di sosial media. Coba lihat tuh yang tengkar di komentar YouTube, yang tengkar di komentar Facebook, sama aja itu nasibnya. Ya, mau pro atau kontra, saya menyarankan jangan main di situ. Ya, bahkan komentar diri ke dalam diri, tahu nggak komentar di dalam diri? Kita ada masuk pikiran, terus kita jawab sendiri, ngomong-ngomong sendiri, pernah ngalamin? Itu aja bikin rusuh, Pak. Gimana ngomentarin yang sudah zahir? Ya, maka saya harap yang sudah ngaji hikam mulai hati-hati di bagian ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dengan zikir, irji'i, berpulanglah engkau, pulang kampunglah engkau, ila rabbik, kepada Rabbmu, pada penciptamu, kepada yang meniupkan rohmu. Dipanggil setelah orang meninggal, itu bukan berarti masalah selesai. Di padang mahsyar, semua umat manusia mencari syafaat. Nanti di sorga minta lagi. Siapa yang mereka cari? Dicarilah Nabi Adam alaihissalam, berharap namanya masuk ke dalam daftar yang diberi syafaat. Ternyata Nabiullah Adam tidak punya hak untuk memberi syafaat sampai dapat izin dari penghulu para nabi. Maka Nabi mengatakan, akulah al-khatim, akulah al-fatih, akulah penutup, akulah pembuka. Jika tidak ada izin dari Nabi, para nabi yang lain tidak bisa memberi syafaat umatnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu menyindir kita, ya. Jika engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billah minasyaitonir rajim, maka berlindung, berserahlah engkau kepada Allah dari syaitan yang dirajam, syaitan yang dibuang, dikutuk. Mohon maaf ya, kalau kita baca Quran, mau imam, mau jamaah, tapi tidak dengan nama Allah, tidak berlindung kepada Allah, ada perasaan, Pak, terbersit di kalbu. Aku paling fasih, bacaanku bagus, suaraku indah, bacaanku terbanyak. Saya mau ceramah begini, saya juga harus ta'awuz, Pak, berlindung. Karena kalau dengerin orang berisik di luar, kalau saya gak baca auzubillah, saya tersinggung, Pak. Tapi kalau saya ta'awuz dulu, yang di luar mau berisik gak ada masalah. Bapak di depan sini mau berisik juga gak ada masalah kalau sudah ta'awuz. Kenapa? Karena kita gak berbicara dengan emosi, bicara dengan qalbu. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah wa ashaliha, ya. Tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Jadi jalan tol kepada Allah, udah jalan tol ashal, lebih susah, lebih mudah, bahkan arfa darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tidak ada zikir di dunia ini kecuali jalur silsilah zikirnya melewati Sayyidina Ali karamallahu wajhah.
dan itu bukan Syiah. Ini sanad Ahlussunnah. Lalu apa kata Nabi? Aksiru min dzikrillah, banyak-banyak aja zikir Ali. Wahai Rasulullah, kalau itu saya tahu caranya gimana. Maka Nabi ajarkanlah, di situ dibuka, ghammid ainaik, wahai Ali, pejamkan matamu. Nah, itu teknik namanya, Pak. Teknik ini akan berkembang sesuai masa, tapi yang asli begitu. Jadi kalau zikir-zikir yang bertorikoh itu pasti pakai pejam mata. Bagaimana caranya zikir supaya nyambung antara lisan, pikiran, sama qalbu? Harus digabung dan ada orang yang menggabungnya, Pak. Itu namanya talqin. Harus ada ahli talqin zikir yang dia juga sudah bergabung kalimahnya, lisan dengan qalbunya. Lalu dibimbinglah Bapak untuk membaca hal yang sama. Ketemu secara fisik, iya, tapi ada hubungan batin. Qalbunya nyambung. Kalau udah nyambung, maka yang dibaca oleh gurunya terbaca oleh muridnya. Itu namanya talqin. Ditalkinkan, dibimbingkan, disuapkan, diajarkan cara memakan kalimah itu masuk ke dalam qalbu. Diajarkan cara menanam kalimah ke dalam qalbu. Guru ini disebut mursyid. Mursyid ini dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW, bersambung ijazahnya kepada baginda Nabi. Jadi tasawuf apa tadi? Ilmu mengenai ihsan. Apa faedahnya? Mengetahui amal diterima atau ditolak. Maka Nabi kasih kabar gembira, ada orang yang diterima amalnya 1/4, ada yang 1/3, ada yang setengah, ada yang 2/3, ada yang semua, ada yang enggak, 10% aja, Pak. Kita bisa tahu itu, Pak. Habis sholat itu kita zikir. Kenapa habis sholat itu zikirnya istighfar? Kan kita sudah diampuni seharusnya, tapi kenapa ba'da sholat masih istighfar? Itu istighfar bab terima atau tidak terima. Maka ini kabar gembiranya, Pak. Ciri-ciri sholat kita dimaklumi oleh Allah, kita mau istighfar habis sholat. Tapi istighfarnya harus dinaikin, bukan istighfar dosa fisik saja, tapi sudah masuk istighfar minta ampun dari sholat yang tidak khusyuk, dari zikir yang tidak daim. Maka Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, beda ilmu fikih dengan ilmu tasawuf itu satu aja. Ilmu fikih mengetahui ibadah sah atau tidak sah, sunnah atau bid'ah, boleh atau tidak boleh. Orang mengira ini ilmu segala-galanya. Akhirnya sekarang anak-anak muda pada doyan ngomong sunnah bid'ah. Padahal itu belum semua. Itu baru 1/3 bagian agama kita. 1/3-nya di akidah, 1/3 pelengkapnya, penyempurnanya adalah ilmu tasawuf. Jika fikih mengetahui halal haram, boleh tidak boleh, sunnah bid'ah, sah batal, maka ilmu tasawuf ini lebih unik, mengetahui amal diterima atau ditolak, ditolak atau diterima. Ada indikatornya. Ciri paling sederhana pada orang tidak diterima, contohnya sholat. Habis sholat langsung kabur, Pak. Ini ciri-ciri sholatnya dilempar langsung sama dia. Tasawuf ini ilmu spesial. Banyak ustadz-ustadz yang tidak belajar tasawuf, dia awam dalam tasawuf, tapi dia berbicara tasawuf. Kira-kira apa jadinya? Dia pasti jelek-jelekin tasawuf. Dikira tasawuf itu sesuatu yang berkaitan dengan zikir-zikir. Tapi ingat, tidak semua zikir-zikiran itu tasawuf. Zikir itu setara dengan tazkiyatun nafs. Dia hanya salah satu bagian dari tasawuf. Nah, ada orang berzikir bukan untuk Allah. Ada zikir untuk kesaktian, supaya rezekinya lancar, supaya nggak kebaca oleh KPK, itu banyak tuh, ya, supaya pilkada besok kepilih. Yang begini ini itu bukan zikir sufi, bukan zikir tasawuf. Ini kitab tasawuf. Nggak ada, Pak, ketemu yang dibayangkan orang semua itu. Semua ini adalah ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, gejolak ini hanya bisa ditenangkan jika dia membaca nama Allah sesering mungkin, berpuasa seteratur mungkin, lalu naiklah dia ke nafs mutmainnah. Orang inilah nanti yang dipanggil di sisi Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Karena ini panggilan nanti sebut kita sekarat, Pak. Tapi jika dia berhasil melawan nafsnya dengan zikrullah, puasa lahir batin, maka dia sudah mati sebelum dirinya mati. Yang disebut mati pertama, kematian yang mesti kita lalui. Ilmu rohani di surat Az-Zumar dikatakan, Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Wafal anfus. Ada yang digenggam, nggak dibalik-balikin, mati namanya, mati yang sebenarnya.
Ada yang dilepasin, itu namanya bangun. Berarti kita tiap malam mati, Pak, ya. Diri kita ini ada yang disebut jasad. Nih, tubuh yang ini, yang kasar ini, yang ada syahwat di dalamnya, ada emosi di dalamnya, nafsu di dalamnya. Jasad ini di dalamnya ada apa? Ada nafs. Apa arti nafs? Jiwa. Nah, jiwa ini dia punya beberapa tingkatan. Ada jiwa yang amarah, bukan amarah, yang banyak menyuruh kepada keburukan. Itu si jiwa itu. Dan dia punya karakter yang banyak. Kalau amarah ini mirip psikopat. Orang salah tidak merasa salah. Kadang soleh, kadang tidak soleh. Di masjid semangat ngaji, di rumah hilang semangatnya. Kalau ketemu guru, ketemu teman, semangat untuk membangun iman dalam diri. Tapi kalau sudah sendiri, kemudian maksiat pun dilakukan. Nah, ini namanya mulhamah. Kadang terilhami berbuat baik, kadang terilhami buat buruk. Orang ini hanya bisa diangkat menjadi mutmainnah jika dia rajin berzikir dan bimbing oleh ahli zikir. Kata Nabi, al-bala muwaqqalun bil kalam. Bala, bencana, azab itu kadang-kadang diturunkan asbab kalam. Kita nggak boleh memandang rendah, Pak. Siapapun nggak boleh. Saya minta ampun kepada Allah jika saya memandang rendah siapapun, baik yang sepaham, tidak sepaham, yang taat ataupun maksiat. Ini yang kita sebut hijab. Jadi hijab itu dibagi dua, Pak. Allah itu menguji kita dengan dua jebakan. Satu, jebakan taat, disebut hijab cahaya. Yang kedua, jebakan maksiat, disebut dengan hijab kegelapan. Kalau orang terjebak dengan taatnya, dia akan merasa suci. Saya merasa lebih suci ini dari orang. Sama, orang terhijab dengan nasabnya bisa merasa nasabnya menjamin hidupnya. Hati-hati juga nih para habaib, hati-hati juga. Walaupun antum itu keturunan Rasulullah, nanti yang akan memutuskan Sayyidah Fatimah. Allah berfirman ya dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Ya'budun secara harfiah artinya menyembahku. Berkali-kali saya menerjemahkan ya'budun artinya mengenalku. Ibadah mahdhah, ibadah fisik kita dan kolbu, itu sholat, zakat, haji, umroh, sholat sunat. Ibadah ghairu mahdhah ini ibadah yang isinya untuk mengisi rohani, tapi kadang-kadang fisik kita nggak kebawa. Dan perlu diketahui, kadang-kadang ghairu mahdhah itu secara kualitas lebih tinggi daripada mahdhah, kadang-kadang lebih wajib daripada mahdhah. Contohnya, ketika ada ta'lim, kita masuk masjid, mau tahiyatul masjid, lebih dahulukan tahiyatul masjid atau ta'lim? Tahiyatul masjid sunat nggak? Ta'lim itu wajib atau bukan? Wajib, cuma dia ghairu mahdhah. Wajib tapi ghairu mahdhah. Indonesia, nah ini menyedihkan sekali. Maka mohon maaf, pesantren modern di Indonesia rata-rata mengajarkan akidah Asy'ari untuk anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Nanti ketika anak-anak itu remaja, dimasukin kitab Saleh Fauzan, judulnya Akidah Ahlus Sunnah. Hati-hati maksud dengan anak ke dalam pesantren hari ini. Makanya anak pesantren bisa ekstrim, Pak. Bisa kita cek. Saya ketemu dengan tamatan salah satu pesantren tersebut mengatakan apa? Tawasul musyrik. Orang ziarah kubur ngambil berkah musyrik. Allahu Akbar. Doktornya di mana? Doktornya di Al-Azhar. Tapi karena basic akidahnya sudah terpengaruh oleh kitab Saleh Fauzan, di zombie ini muncul, Pak, nanti menghalalkan darah kita nanti. Semoga para kiai, mohon maaf para kiai, tolong perhatikan kitab yang antum ajarkan di pesantren. Apakah saya pernah Syiah? Tahu Syiah? Ya, yang memuja Ali berlebihan lalu merendahkan sahabat selain Ali. Gak ada. Tapi mereka tuduh kita Syiah. Karena udah gak ada hujjah. Lalu ketika mereka cari, loh, kajian-kajian saya daurah Ahlus Sunnah. Ada Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Bingung juga dia. Loh, yang benar yang mana? Syiah apa Ahlus Sunnah? Kaganti istilahnya. Ar-Razi liberal. Ya, kita mah senyum aja ya. Ya nggak ada masalah. Saya dituduh begitu, mereka sama aja kalau lagi transfer amal pahalanya kepada kita. Makanya saya bahagia aja, Pak. Nggak ada sedih-sedih, nggak ada terpuruk. Murid Syekh Hasan itu dibilang liberal. Murid Syekh Ali Mustafa Ya'qub, imam besar Istiqlal, dibilang liberal. Tapi ya sudahlah ya. Kita senyum-senyum aja, Pak. Ada yang berani bilang ke Ali Mustafa Ya'qub liberal almarhum, ahli hadis Indonesia. Saya mewarisi ilmu hadis dari beliau. Kelompok Khawarij beda
politik beda iman. Meskipun berkunut, meskipun belajar sifat 20, meskipun kadang-kadang baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, tapi cuma karena beda politik kita dibentak. Ini ciri-ciri kelompok sudah keracunan Khawarij. Oh, ini ahli sunnah, saya berkunut. Itu fikih kamu yang kunut, tapi fikih siasahmu belum ahli sunnah. Jika dalam ibadah kita boleh berbeda, satu kunut, satu tidak kunut, satu jahar basmalah, satu tidak jahar basmalah, apalagi dalam pilihan sikap politik. Maka berbeda dalam politik tentu lebih boleh. Maka kami berharap jamaah yang katakan dirinya sunnah, tolong pegang-pegang kalimat ini. Beda politik bukan berarti beda iman.